Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kelas Maya. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu membahas tentang perbandingan. Kali ini, pada bagian yang kedua, kita akan bahas tentang perbandingan senilai. Let's go. Kompetensi dasar yang akan dicapai masih sama seperti bagian yang ke-1, yaitu menjelaskan rasio dua besaran dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, serta kecepatan dan debit. Untuk keterampilan, kalian akan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, serta kecepatan dan debit. Perbandingan senilai. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari telur ayam, ya. Apakah kalian suka? Saya yakin semuanya suka. Sekarang, jika ada satu ekor ayam, dia mampu menghasilkan 3 telur dalam sehari. Dalam beberapa hari, ya, bukan sehari. Seekor ayam mampu menghasilkan 3 butir telur. Jika 2 ekor ayam, maka dia mampu menghasilkan 6 butir telur. Sekarang jika 4 ekor ayam, kira-kira berapa banyak telur yang dihasilkan? Jika dihasilkan berapa itu? 12 butir telur. Dihasilkan oleh berapa banyak ayam kira-kira? Pertanyaan seperti itu merupakan permasalahan yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Permasalahannya, banyak ayam ada 1, jumlah telurnya ada 3. Masih ingat kan gambar yang tadi? Jika banyaknya ayam ada 2, maka jumlah telurnya ada 6. Jika banyak ayamnya ada 4, maka berapa jumlah telur yang dihasilkan? Maka kalau dibuat menjadi suatu perbandingan, akan bisa dibuat bentuk seperti ini, ya. Jadi 1/4 atau tulis 1/4, dia akan sama dengan 3/x. Nah, ini 3/x. Permasalahan ini akan kita pecahkan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kedua ruas dikalikan x. Dari sini, kalau kedua ruas dikalikan x, maka yang ruas kirinya menjadi 1/4 dikali x. Titik ini melambangkan kali. Sama dengan 3/x kali x. Berarti kedua ruas dikalikan x. Berikutnya, hasil kalinya adalah x/4 sama dengan 3x/x. Kemudian di ruas kanan ini x-nya dicoret, ya, sehingga didapatkan hasilnya adalah x/4 sama dengan 3. Oke. Berikutnya, hasil ini kedua ruas dikali 4, sehingga yang kiri ini menjadi 4x/4, yang ruas kanan menjadi 3 kali 4. Kemudian yang ruas kiri, perhatikan 4 yang atas dengan 4 yang bawah ini dicoret, sehingga dihasilkan yang ruas kiri menjadi x saja, yang ruas kanan menjadi 12, sehingga didapatkan nilai x-nya sama dengan 12. Berarti nilai x ini nilainya sama dengan 12. Jadi jika banyak ayamnya ada 4,
maka jumlah telur yang dihasilkan adalah 12. Apa yang dapat disimpulkan? Semakin banyak ayam yang ada, semakin banyak telur yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit ayam yang ada, maka banyak telur yang dihasilkan juga semakin sedikit. Begitu ya. Inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Sekarang pemecahan masalah. Untuk membuat 120 pasang sepatu, seorang pengrajin memerlukan waktu 36 hari. Berapa hari yang diperlukan pengrajin untuk membuat 160 pasang sepatu? Permasalahan seperti ini bisa kita sederhanakan dengan membuat tabel. Tabelnya adalah banyak sepatu dan lama hari. 120 pasang sepatu dibutuhkan waktu 36 hari. Sekarang jika 160 pasang sepatu, maka dibutuhkan waktu berapa hari? Nah, itu untuk menjawab permasalahan tersebut. Sehingga dari sini kita bisa menuliskan 120 per 160 ini ya, 120 per 160 didapat dari banyak sepatu. Kemudian yang sebelah kanannya lama hari, berarti 36 ini per X, karena ini masih belum diketahui. Setelah itu perhatikan yang ruas kiri. Yang ruas kiri itu bisa diperkecil dengan cara masing-masing dibagi 40. Yang atas ini dibagi 40 didapatkan 3. Yang 160 dibagi 40 didapatkan 4. Sehingga persamaan yang atas ini menjadi 3 per 4 sama dengan 36 per X. Setelah itu dikalikan silang. Untuk mengalikan silang, maka yang ada X-nya ditulis terlebih dahulu. Dikalikan terlebih dahulu, berarti 3 dikali X ini sama dengan 4 dikali 36, jadi ngilang seperti ini ya. Kiri atas kalikan dengan kanan bawah, kiri bawah kalikan dengan kanan atas, sehingga didapatkan 3 kali X sama dengan 4 dikali 36, sehingga didapatkan hasilnya X sama dengan 48. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuat 160 pasang sepatu adalah 48 hari. Permasalahan yang kedua. Pada gambar peta di samping, jika jarak kota Surabaya dan kota Malang adalah 9 cm, hitunglah jarak yang sebenarnya. Dilihat di sini antara Surabaya dengan Malang, ternyata kalau diukur menggunakan penggaris adalah 9 cm. Untuk itu perlu kita ingat kembali tentang rumus skala. Jadi skala peta sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Skala peta sering ditulis dengan istilah skala saja ya, skala. Kemudian jarak pada peta kadang diistilahkan atau ditulis dengan JP. Jarak sebenarnya bisa disingkat dengan JS ya. Jadi skala sama dengan JP per JS. Sekarang yang ditanya adalah jarak sebenarnya, berarti mencari JS. Bagaimana caranya? Nah, dari sini berarti JS sama dengan JP dibagi skala. Itu untuk mencari JS. Tanda pembagian ini bisa ditulis dengan titik 2. Jadi ditulis JP sama dengan JP dibagi atau titik 2 ya. JP bagi
skala. Sekarang kita masukkan yang diketahui. CP, jarak pada petanya adalah 9 cm. Ini dari soal. Kemudian dibagi skala. Skalanya ada di gambar, dilihat di gambar ini. Mana skalanya? Oh, ini skalanya ya. 1:1.250.000. Ditulis seperti ini. 1/1.250.000. Setelah itu pembagian ini dijadikan kali. Kalau pembagian dijadikan perkalian, maka ini dibalik ya. Sehingga menjadi 1.250.000 per 1. Per 1 boleh tidak ditulis. Ngerti ya? Setelah itu dikalikan 9 dikali 1.250.000, didapatkan 11.250.000 cm. Kemudian diubah jadi kilometer. Dari cm ke kilometer naik sebanyak 5 tingkat. Berarti ini dibagi 10.000, sehingga didapatkan hasilnya adalah 112,5 km. Bisa dipahami ya? Permasalahan nomor 3. Pada gambar di samping akan diubah ukurannya dengan faktor skala 3/2. Tentukan ukuran yang baru. Ini ada foto dengan bingkai ya. Ukurannya adalah yang ke samping 2 cm, yang ke atas ini 3 cm. Jawab. P yang ini anggap sebagai panjang. P1 itu panjang yang sebelum dirubah atau panjang yang lama. L1 adalah lebar yang lama atau lebar mula-mula. Sekarang P2 berarti panjang yang baru. P2 sama dengan F skala. F skala itu artinya faktor skala. Di soal sudah ada faktor skalanya 3/2 ya. Jadi 3/2 atau faktor skala dikalikan P1, yaitu panjang mula-mula. Sama dengan faktor skalanya 3/2 dikali 3 cm. Sehingga didapatkan 9/2 cm sama dengan 4,5 cm. Sekarang lebarnya, lebar yang baru diistilahkan dengan L2. Ini L1 adalah lebar mula-mula. L2 sama dengan F skala, faktor skala dikalikan L1 sama dengan 3/2 dikalikan 2 cm. 2-nya dicoret, didapatkan 3 cm. Jadi ukuran yang baru adalah panjangnya 4,5 cm, lebarnya adalah 3 cm. Bisa dimengerti? Let's go. Sekarang latihan soal. Lengkapilah tabel berikut. Ini sudah ada skala, ini tinggal melengkapi ya, yang titik-titik. Nah, nomor 1 ada soalnya A sampai D. Lanjut. Yang nomor 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Bisa didiskusikan dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan om tante, atau mungkin ke bapak ibu guru. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Semoga kalian sukses meraih cita-cita. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.